Wah, ternyata pernyataan Deddy Sitorus itu masih mendapatkan sorotan ya. Bahkan ada respon baru dari Pak Jokowi. Awal mula kan Deddy Sitorus mengatakan bahwa ada utusan yang ingin menggulingkan Hasto. Kemudian utusan tersebut meminta Pak Jokowi untuk tidak dipecat dari PDIP ya. Kemudian ada respon dari Pak Jokowi dan kemudian ada respon dari Ibu Puan yang intinya memang ya jangan terpecah belah lah seperti itu. Nah, ini yang baru ada respon lagi dari Pak Jokowi. Ini merespon pernyataan Bu Puan dan tentu saja beserta pernyataan dari Deddy Sitorus. Yang digarisbawahi adalah membalas pernyataan Deddy Sitorus yang itu tuh ingin memberitahukan Pak Jokowi sambil ngopi utusan yang dimaksud ya. Jadi memang Deddy Sitorus tidak menyebutkan nama, tidak ada dokumentasi yang menunjukkan ya utusan tersebut itu siapa. Kalau di Tempo sih pernah dibahas kalau utusan tersebut itu katanya kurir coklat. Makanya kita langsung saja lihat videonya seperti apa, karena responnya bukan hanya dari Pak Jokowi tetapi juga ada dari Bung Silvester. Ini akan sangat menarik. Pak, kemarin kan Mbak Puan sempat statement terkait agar Pak Jokowi dengan PDIP untuk menyudahi ini semua, Pak. Apakah ada rencana islah dengan PDIP, Pak? Tuh, yang memulai itu siapa? Yang memulai itu siapa, kata Pak Jokowi? Oh, kita nggak ada apa-apa. Kita nggak ada masalah apa-apa. ya, Pak? Nggak ada masalah. Tapi misal kalau dari pihak PDI itu mulai dulu Pak, islah itu dengan tangan terbuka Pak ya. Pak Jokowi. Kalau misalnya PDI yang berinisiatif. Baik teman-teman, kalau untuk terkait hal tersebut boleh saya menjawab. Bagi kita, bagi Pak Jokowi, kemaslahatan atau kepentingan masyarakat luas itu adalah segala-galanya. Masyarakat luas akan terjawab kepentingannya secara baik apabila ada perdamaian, ada kedamaian. Ketegangan tidaklah menghasilkan manfaat apapun, bahkan merugikan. Semakin bertegang semakin rugi. Kami dari kelompok relawan menyambut dengan sangat baik, bahkan ingin mengundang kawan-kawan dari PDIP semacam teman saya Deddy Sitorus. Jangankan ngopi-ngopi, ayolah kita makan bareng atau apa gitu, atau olahraga bareng gitu sambil diskusi yang gembira, yang semua manfaatnya dari keriangan gembira itu adalah bagi kepentingan masyarakat. Apa yang kita lakukan semuanya adalah kepentingan masyarakat luas. Jadi tidak ada lagi ketegangan itu merugikan. Apalagi kalau diajak, diinisiasi, kita sangat baik, sangat siap untuk menerimanya. Karena memaafkan, ini bulan bagus ya, bulan bagus, Ramadan, bulan yang penuh berkah bagi kita semua. Siap untuk melakukan apa saja bagi kepentingan masyarakat luas, seperti mana yang sudah dicerminkan oleh Pak Presiden ke-7 kita. Beliau tenang saja menyambut berbagai kritikan, bahkan beliau tidak menjawab berbagai hujatan, karena waktu yang akan membuktikan. Nah itu ya, jangankan ngopi, ayolah kita makan bareng, olahraga bareng. Tadi ya dikatakan, itu adalah respon dari Pak Jokowi yang diwakili oleh pendukungnya. Jadi PDIP ajak Jokowi ngopi bareng, siap ungkap sosok utusan lah. Ngapain ngajak ngopi Pak Deddy kalau mau ungkap utusan aja. Kemarin kan keluar-keluarnya di media, sekarang mau ungkap ya tinggal itu ungkap di media. Ngapain ngajak ngopi? Kalau ungkap di media kan lebih transparan, semua orang biar tahu, masyarakat semua biar tahu. Gitu aja kok repot. Emang. Tapi kita coba baca komentar netizen. Karepmu Deddy Sitorus, yang penting kamu tidak ngaku-ngaku presiden. Ingat waktu retreat, kader disuruh menunda datang ke retreat, ujung-ujungnya bilang nggak pernah melarang ikut retreat. Lah, mencra-mencre. Kalau komentar kalian gimana teman-teman? Tadi kan udah saya wakili dikit, komentar dikit.
Terus beberapa netizen juga udah komen. Tapi saya juga mau dengar komentar kalian. Nah, sekarang dari Bung Sylvester ya, ini sangat menarik sekali. Kita tahu bahwa Bung Sylvester punya ciri khas sendiri ketika merespon tentang hal-hal yang terjadi di PDIP yang memang selalu melibatkan Pak Jokowi. Ini dia. Sebenarnya sih ungkapan Pak Jokowi kesabaran ada batasnya itu sih bukan hanya kali pertama ya. Dulu juga waktu kampanye bahwa ketika difitnah saya akan melawan. Ada juga. Jadi sebenarnya ini menurut saya ya namanya dalam komunikasi ini bukan sesuatu hal yang baru ataupun sesuatu hal yang aneh ya. Sebagai kemarin waktu kampanye presiden kan beliau pernah ngomong saya akan lawan gitu loh yang fitnah-fitnah. Terus kemarin ini saya juga ada batas kesabaran. Jadi menurut saya sih biasa saja. Dan kalau saya lihat ya saya juga menganggap fitnahan dari kayak mereka ini sebenarnya kita juga nggak usah terlalu reaktif ya. Jadi biasa saja karena memang tidak ada yang benar gitu loh. Karena begini Bang, dia memfitnah bahwa ada utusan bertemu mereka, ya kan? Utusan khusus dari Pak Jokowi. Satu, gitu. nggak diperlihatkan videonya, terus nggak diberitahu namanya. Berarti ini apa? Ini kan bohong lagi yang kesekian. Seperti halnya kemarin Koni kita tunggu videonya, ya kan? Ternyata Koni terong ya, ya kan? Kita tunggu. Koni Bakri, Bang. Jadi kita tunggu videonya nggak muncul juga. Jadi sekarang ini sebaiknya supaya jangan menurut saya bikin gaduh yang nggak ada guna, fokus saja mereka di pengadilan Hasto. Buktikanlah ya kan orang-orang PDIP ini bahwa mereka ini bukan amatir. Ya kan, atau hanya bisa menyebar hoax, memfitnah orang, menjelekkan. Tapi buktikan bersama tim hukumnya yang katanya hebat-hebat itu, buktikan bahwa Hasto bisa lolos dari jeratan Hukum. Tuntutan mengenai korupsi dan juga obstruction of justice. Ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, kalau dilihat Pak Jokowi reaksi kayak gitu, saya pikir hal yang manusiawi. Tapi kan selama ini juga Pak Jokowi baik-baik aja, happy-happy aja. Hubungan dengan Pak Prabowo dan Pak SBY sangat solid, sangat baik. Mereka mau pisahkan nggak bisa, terus mereka kemarin mau melengsarkan, memaksulkan juga nggak bisa. Ya kan? Jadi menurut saya apa yang dilakukan mereka dengan fitnah-fitnahan ini, akhirnya kembali lagi masyarakat akan makin mencintai Pak Jokowi tentunya. Bukan mempercayai mereka loh. Ya, jadi kalau saya pikir nggak perlu ditanggapin, karena memang namanya juga Deddy Sutrisno. Apa itu? Deddy Sutrisno, Deddy Stress, ya kan? Lihat aja Bang, kalau dia ngomong ya kan, Deddy Sitorus menjadi Deddy Sutrisno. Amarah, matanya melotot, ya kan? Bukan jelek sekali gitu loh Bang. Ya kan kita lihat mulutnya ya, untung kita nggak tahu ya, waktu ngomong tuh pasti mulutnya bau banget gitu loh. Ya kan, lihat aja giginya, ya kan? Bekas-bekas kuning habis ngerokok gitu kan. Jadi dan saya lihat udah mulai stres nih Bang. Tinggal kita kapan bawa dia ke rumah sakit bagian kejiwaan aja gitu, karena bencinya. Terus apa yang dia bicarakan juga semua bohong. Jadi termasuk akan ada 9 tersangka dari PDIP kalau Pak Jokowi dipecat itu. Bang Sil anggap itu juga bohong, omon-omon. Oh kalau itu mungkin mereka merasa, kan begini Bang, selama ini kan di dalam PDIP sendiri ya kan, kita nggak usah ngomong Partai Merah kayak apa, kayak PDIP sendiri sudah terbukti banyak keluaran sebagai alumni dari napi korupsi. Gitu loh, jadi kalau Mama 9 ini nanti kena ya memang mereka udah prediksi, mereka pernah dapat duit-duit nggak benar gitu loh, duit-duit habis menggarung dari rakyat Bang, gitu loh. Jadi ya menurut saya kalau itu yang dia omongin mungkin ada benarnya, tapi karena memang kesalahan kader-kadernya Bang, gitu loh. Mereka merasa bahwa bukan karena balas dendam Pak Jokowi gitu.
Saya rasa enggak ya, Pak Jokowi ngapain balas dendam, Bang? Pak Jokowi berhasil sebagai presiden, ya kan 2 kali. Untuk urusan di politik, beliau sudah mencapai titik tertinggi yang nggak bisa disamain oleh baik event presiden manapun, ya kan, di Republik kita ya. Udah mencapai yang saya bilang tadi, wali kota, terus gubernur, presiden 2 kali yang dipilih rakyat, terus masyarakat juga puas dengan kinerja Pak Jokowi, terus kemarin mendukung Prabowo Gibran juga jadi istilahnya soulmate-nya beliau Pak Prabowo jadi presiden, terus anaknya jadi jadi wakil presiden, mantunya jadi gubernur, terus banyak orang-orang yang beliau dorong juga jadi bupati, wali kota, ada yang jadi menteri. Mau apa gitu loh. Tapi kalau umpama dari PDIP sendiri kita lihat kan harusnya mereka sadar diri gitu loh, ya kan. Jangan lagi arogan, jangan lagi menjelekan orang, memfitnah orang. Dari kemarin kita lihat ya, waktu mereka FX Rudy, ya kan, menjelekan Ibu Iriana, Pak Jokowi, terus Ahok, ya kan, terus hampir semua lah teman-teman di PDIP itu. Hasilnya apa? Hasilnya Pilpres kemarin Ganjar kalah, ya kan. Terus yang kedua, Pileg kemarin walaupun mereka juara 1 di legislatif, tapi secara perolehan suara kalah. Ada penurunan persentase. Penurunan. Ya kan. Terus kemarin Pilkada, ya kan, udah diangkatlah Adiana Pitupulu katanya orang hebat, orang jago. Keok kan? Ini menarik ya ketika Bung Silvester merespon tentang pernyataan Deddy Sitorus yang ada 9 kader yang dibidik ya, kader PDIP untuk diproses hukum ya, intinya seperti itu. Jawaban dari Bung Silvester ini ya mungkin ada benarnya juga. Tapi ini bukan atas dasar dendam dari Pak Jokowi, tapi memang mengingat rekam jejak kader-kader PDIP itu ada beberapa yang memang berurusan dengan hukum, terus pernah menjadi napi ya, seperti itu. Iya ya. Kan saya selama ini di konten saya selalu agak nyinyir dan kasar ya kepada Deddy Sitorus. Ternyata ada yang lebih nyinyir lagi. Dan ada yang lebih parah lagi pembahasannya tentang Deddy Sitorus ini. Ya semua orang punya pendapat masing-masing. Kalau saya sih, ya memang sih Deddy Sitorus itu ngeselin, tapi nggak gitu-gitu amat lah. Tapi ada yang ngomong kayak gitu merasa terwakili juga sih kita. Terus mengenai ada 9, ya kan, anggota PDIP yang mau dijerat lagi ya oleh KPK. Sekarang logikanya gini, ya kalau memang melakukan, ya mau lu dikriminalisasi, mau apa, kenapa lu melakukan? Makanya kalau mau nggak dikriminalisasi atau tidak mau menjadi tersangka, ya kerja yang benar, jangan jadi maling, benar nggak? Kira-kira gimana menurut pendapat teman-teman? Komen ya. Ini Bang Rusen merespon tentang podcastnya Bung Silvester tadi yang kita lihat ya. Tapi merasa terwakili nggak sih dari pernyataan Bung Silvester? Kalau teman-teman gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, itu dia ya informasi untuk kali ini. Saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.